Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya deket banget deh sama kita semua. Sebuah perasaan yang suka datang gitu aja, tanpa diundang. Pernah nggak sih Anda ngerasa begini? Lagi scroll media sosial, lihat temen posting pencapaian baru. Tiba-tiba ada aja kita bisikan di hati yang bikin kita bertanya-tanya, duh, ini sebenarnya gue yang hasad atau emang dianya aja yang pamer, yang ria? Batasannya itu tipis banget kan? Seringkali kita jadi bingung sendiri. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng perasaan ini. Sejujurnya nih, nggak ada satupun dari kita yang benar-benar kebal dari rasa hasad. Ini tuh udah kayak, ya, bagian dari package-nya jadi manusia yang emang harus kita kenali dan kita kelola. Jadi kuncinya itu bukan pada ada atau nggak adanya perasaan itu, tapi lebih ke gimana kita meresponsnya. Jadi, hasad itu apa sih sebenarnya? Definisinya singkat banget, tapi wah, nusuk banget ke hati. Hasad itu kondisi batin di mana kita ngerasa nggak enak, ngerasa sesak waktu lihat orang lain dapat nikmat. Dan sebaliknya, kita malah ngerasa lega atau bahkan senang waktu lihat mereka kena musibah. Inilah yang disebut penyakit hati. Nah, disinilah ada satu pencerahan luar biasa dari ulama besar kita, Ibnu Taimiyah. Beliau bilang, setiap jasad, artinya ya setiap diri kita ini, pasti pernah ngerasain hasad. Jadi cuma karena perasaan itu muncul, itu nggak otomatis bikin kita jadi orang jahat. Pembedanya adalah, apa yang kita lakuin setelah perasaan itu datang. Inilah ujiannya. Karakter asli kita itu diuji di sini, di titik ini. Orang yang mulia, waktu dia ngerasain percikan hasad, dia sadar, oh ini hasad, terus dia sembunyiin, dia lawan dalam hati. Nggak dibiarin keluar jadi omongan sinis atau perbuatan yang nggak baik. Sebaliknya, orang yang hatinya berpenyakit, dia malah bahkan nunjukin hasadnya. Bisa lewat nyindir, gibah, atau bahkan usaha buat ngejatuhin orang lain. Dan satu hal yang perlu banget kita sadari, hasad ini tuh bukan cuma soal hubungan kita sama orang lain. Justru, dampak terbesarnya itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Hasad itu ibarat siksaan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Betul sekali, korban pertama dan utama dari hasad itu ya orang yang hasad itu sendiri. Coba bayangin deh, hatinya tuh nggak akan pernah tenang. Setiap kali dengar kabar baik tentang orang lain, hatinya panas. Nikmat buat orang lain, malah jadi musibah buat dia. Dia ngerusak kedamaiannya sendiri, dari dalam. Terus siapa sih yang paling gampang, paling rentan kena penyakit hati ini? Dalam kondisi apa biasanya dia muncul? Ternyata ada polanya yang jelas banget. Uniknya, hasad ini paling subur tumbuhnya di antara orang-orang yang ibaratnya main di lapangan yang sama, yang ngejar tujuan yang mirip-mirip. Contohnya, seorang pengusaha itu lebih mungkin hasad sama pengusaha lain yang lebih sukses, bukan sama seorang seniman. Penuntut ilmu juga gitu, seringnya hasad sama sesama penuntut ilmu. Kenapa? Ya karena mereka ngerasa lagi bersaing di perlombaan yang sama. Tapi, kalau siksaan batin aja belum cukup bikin kita takut, ada satu lagi nih konsekuensi spiritual yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih bahaya. Hasad itu nggak cuma ngerusak ketenangan, tapi dia juga bisa ngehangusin sesuatu yang udah kita kumpulin dengan susah payah. Hadis ini ngasih kita analogi yang kuat banget buat ngegambarin bahayanya. Coba deh kita bayangin semua amal baik kita. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu semua ibarat tumpukan kayu bakar yang kering. Nah, hasad itu apinya. Api yang kita nyalain sendiri, yang dengan cepat banget bisa ngelahap abis semua tumpukan pahala itu, sampai jadi abu. Nggak ada yang sisa. Ngeri banget kan? Oke, kita udah lihat diagnosanya, kita udah paham banget bahayanya. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, terus gimana solusinya? Gimana caranya kita ngelola perasaan ini biar nggak ngancurin kita? Jawabannya ada pada pilihan yang tadi. Kita harus milih jalannya orang yang mulia, yaitu dengan menyembunyikan hasad itu dan melawannya dengan aksi positif yang bisa nyuci hati kita. Salah satu aksi paling ampuh yang diajarkan para ulama adalah sedekah. Waktu kita memberi, kita itu lagi ngelatih diri kita buat ikut bahagia atas nikmat Allah, baik nikmat yang ada di diri kita maupun yang ada di orang lain. Ya, mudah-mudahan pembahasan singkat kita kali ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, untuk terus jaga kebersihan hati kita dari penyakit hasad. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.